Halo saudara, saya Arif, founder bolasalju.com. Jumpa lagi di edukasi YouTube Bola Salju, kali ini tentang filosofi dasar yang penting untuk menunjang kesuksesan investasi saham. Terima kasih atas seluruh like Anda, karena seluruh like Anda akan mempengaruhi algoritma YouTube sehingga video dan kanal ini lebih bermanfaat. Saudara, dalam berbagai sesi atau video edukasi, saya sering memperkenalkan 3 pilar utama agar investor itu sukses dalam berinvestasi saham. Pilar pertama adalah prinsip atau filosofi penting yang dipunyai investor itu, dalam arti mindset, mental, seperti itu ya. Pilar kedua adalah pilar teknis atau peralatan, dan pilar ketiga adalah eksekusi. Tanpa prinsip atau filosofi yang baik, investor tidak akan, meskipun bisa mempunyai peralatan teknis atau eksekusinya cukup bagus, ya kemungkinan bisa gagal. Dengan prinsip, tanpa teknik atau peralatan yang bagus, eksekusinya mungkin gagal. Dengan prinsip yang bagus, teknis yang bagus, bisa jadi kalau tanpa eksekusi yang baik, bisa jadi investor itu juga gagal. Semuanya ini harus dipenuhi dan dilaksanakan secara baik dan konsisten oleh investor itu. Apapun kondisi investornya, apakah itu investor pasif, atau investor umum, atau investor aktif, atau yang lebih, kalau saya mengistilahkan dalam value investor. Saudara, dalam prinsip atau filosofi, secara umum saya mungkin bisa mengkategorisasikan ada 2 hal yang ada di sana. Hal pertama adalah filosofi atau kepercayaan, hal kedua adalah peralatan mental atau kemampuan mental seinvestor itu sendiri. Jadi bukan dari peralatan atau teknisnya ya, tetapi mentalnya untuk mengarungi prinsip dan filosofi itu. Nah, dalam sesi video kali ini saya ingin memperjelas 2 hal ini, 2 hal filosofis yang harus dimiliki oleh investor agar ia sukses. Kenapa hal itu penting? Faktanya, atau menurut statistik gitu aja ya gampangnya ya, banyak mayoritas investor yang gagal di investasi saham. Bukan berarti mereka tidak pintar, bukan berarti karena mereka bodoh, bukan berarti karena tidak ada peralatan atau pendukung teknis yang memadai, bukan berarti karena mereka tidak mampu membayar jasa. Tidak itu semua. Atau bahkan bukan berarti karena besarnya dana atau besarnya kelolaan investor itu tidak masalah. Menurut saya, hal-hal paling penting adalah itu tadi, prinsip-prinsip, kemudian teknis, eksekusi. Nah, kembali lagi ke topik kali ini, saya ingin fokus kepada prinsip atau filosofi. Yang hal pertama adalah filosofi dan kepercayaan yang dimiliki oleh investor itu. Hal kedua adalah peralatan mental. Apa yang pertama dulu ya, filosofi dan kepercayaan. Menurut kami, seorang investor harus mempercayai atau mengetahui filosofi penting bahwa investasi di pasar saham itu sebenarnya memiliki bagian dari bisnis. Itu saja. Kalau dia sudah fokus memiliki bagian dari bisnis, secuil bisnis dalam bentuk 1 lot, 2 lot, ribuan lot, dia akan seharusnya berpikir untuk menimbang bisnis itu, untuk menelaah, untuk menganalisa gitu loh. Kalau itu sudah tahu, kemudian filosofi kedua adalah yang yang dikenalkan oleh Ben Graham adalah pasar saham itu timbangan. Timbangan dalam arti dia menimbang kualitas bisnis. Jika bisnisnya bagus, timbangannya berat. Jika bisnisnya jelek, timbangannya kecil. Jika bisnisnya berkembang dalam waktu lama, naik terus-menerus, bisnisnya oke,
timbangannya akan makin berat. Jika timbangan makin berat, maka yang terjadi apa? Sahamnya juga naik. Itu. Nah, dari dua hal ini, kemudian filosofi yang penting selanjutnya adalah investasi saham itu jangka panjang. Kenapa harus jangka panjang? Ya karena untuk menguji itu tadi kualitas bisnis. Untuk menguji karena harga saham baru mengapresiasi bisnis itu setelah waktu lama. Mungkin ada banyak faktor, entah faktor informasi, entah faktor berita, entah faktor isu dan lain-lain. Itu semua berkelindan, semuanya saling mempengaruhi sehingga harga sahamnya terapresiasi, sehingga timbangannya nanti akan muncul dan terefleksikan ke harga. Nah, filosofi selanjutnya yang menurut saya paling penting adalah memahami batas pengaman. Batas pengaman ini juga filosofi yang dikenalkan oleh Ben Graham, guru Warren Buffett, bahwa kita itu masih mungkin salah, ya. Karena kalau kita tahu bahwa kita itu diri kita itu bisa salah, Anda masih bisa salah, saya juga masih bisa salah, maka kita akan berusaha memberi batas yang cukup aman sehingga kalau kita salah, kita ruginya nggak terlalu besar seperti itu. Dan kemudian ini akan membawa ke prinsip yang lain. Prinsip apa? Yaitu investor bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, saudara, kemudian kita berkembang ke, ini masih dalam filosofi, ini masih dalam prinsip, kita berkembang ke peralatan mental. Ya, semoga Anda bisa memahami yang masih terhubung. Peralatan mental apa yang harus dipunyai seorang investor sehingga ia punya chance untuk sukses lebih besar? Yang pertama adalah karakter investor itu sendiri. Karakternya apa? Ada banyak. Dia harus sabar, dia harus bisa disiplin untuk menjalankan plannya, untuk menjalankan strateginya, untuk mengeksekusi langkahnya. Dia harus disiplin dengan rencana awalnya bagaimana, atau fokus ke saham-saham yang memang sudah direncanakan akan dibelinya, seperti itu. Kemudian ada karakter tahu diri, ada juga ya videonya di kanal kami. Kemudian tahu kalau dirinya salah, jadi kemampuan mengevaluasi, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dari memahami prinsip-prinsip dasar atau kepercayaan dan kemudian nanti peralatan mental, harapannya apa? Harapannya investor itu karakternya akan terbentuk, dan Anda pasti tahu untuk membentuk karakter ini ya nggak singkat, tetapi paling tidak kalau seseorang investor itu yakin bahwa dia bisa, ya, dengan karakter, dia percaya dengan prinsip-prinsip dasar yang penting, ya kemudian akan bergerak, ya entah dengan belajar, entah dengan memperbaiki diri, entah dengan kalau salah berusaha memperbaiki kesalahannya, dan seterusnya dan seterusnya. Kesannya ribet ya investasi itu, ya kalau dianggap ribet, kalau dianggap berat, ya mungkin terserah Anda, tapi saya menganggap ya nggak ada masalah. Dengan cara yang sangat sederhana ini tadi, meskipun bisa dianggap berat, kalau kita nanti lama-kelamaan, ini kan bukan proses yang singkat gitu loh. Ini adalah proses sedikit demi sedikit. Ini adalah proses maraton dalam jangka panjang. Sesuai dengan prinsip utama tadi, pasar saham itu juga jangka panjang. Jadi nggak usah khawatir, Anda bisa memperbaiki sedikit demi sedikit. Karena faktanya, seseorang yang bisa mempunyai karakter investor yang kuat, ya harus ditempa, harus dijalani dalam waktu yang lama. Nah, kalau seorang investor sudah mempunyai prinsip atau filosofi dasar yang penting, maka selanjutnya masalah teknis, masalah eksekusi, ya nanti bisa memperbaikinya secara perlahan, secara bertahap. Karena saya yakin, ya kalau salah, ya bisa memperbaiki, kalau bisa mengevaluasi, ya bisa menempa diri, ya bisa belajar. Nah,
Kalau sudah tahu prinsipnya, kemudian bisa mengukur dirinya, investor akan bisa mengambil langkah yang realistis. Seperti yang sudah kami sampaikan di video yang berjudul Tahu Diri ya. Apakah ia mau berinvestasi secara pasif atau berkala ala nabung saham ya, atau ia menjadi investor aktif, atau kami merasa menyebutnya sebagai value investor, yaitu mereka yang secara menyeluruh, secara serius berusaha bisa menilai sebuah bisnis, menganalisa, membuat atau mencari peralatan teknis, apakah itu membaca laporan keuangan, apakah itu mempelajari bisnisnya, apakah itu menganalisa dan seterusnya, ataukah membaca analisa orang lain, dan kemudian eksekusinya. Nah, ini kan semuanya harus dilakukan secara serius, nggak bisa dibuat sambilan seperti orang yang pasif. Nah, jadi paham ya, kalau kita mempunyai prinsip dasar atau filosofi dasar yang sudah kuat, selanjutnya tidak ada masalah. Mau ambil langkah ini, atau pasif, atau langkah aktif, atau nanti ke teknis, atau ke eksekusinya, no problem. Dengan cara itu, chance Anda untuk sukses jauh lebih besar. Saya kira itu ya, demikian edukasi kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.